Tahap inisiasi update profile. Setelah tahap registrasi disetujui oleh K3S, maka penyedia barang atau jasa harus melakukan update profile untuk melengkapi data-data perusahaan, antara lain, data administrasi, data keuangan, dan data pengalaman kerja. Untuk selanjutnya diajukan ke K3S, untuk mendapat persetujuan berupa sertifikat pengganti dokumen administrasi atau biasa disebut SPDA. Data administrasi. Data administrasi berisikan informasi antara lain. 1. Informasi umum, yang terdiri dari surat penunjukan penanggung jawab akun CIVD, nomor induk berusaha atau NIB, dokumen legalitas alamat korespondensi jika ada, dan AHU online oleh K3S. 2. Landasan hukum, yang terdiri dari akta pendirian, beserta SK Menteri Hukum dan HAM, untuk PT, dan akta perubahan, beserta SK Menteri Hukum dan HAM, untuk PT. 3. Susunan kepemilikan saham, yang terdiri dari KTP atau paspor, untuk perorangan, atau NPWP atau taxpayer, untuk badan usaha. 4. Susunan pengurus, yang terdiri dari KTP atau paspor para pengurus, dan contoh tanda tangan para pengurus. 5. Hubungan istimewa, berisi hubungan istimewa berdasarkan kesamaan susunan kepemilikan saham, dan susunan pengurus yang diinputkan otomatis oleh sistem. 6. Izin usaha, yang terdiri dari perizinan berusaha atau izin usaha. 6. Izin operasional, yang berisi izin operasional. Prinsip utama. Dokumen masih berlaku, diperuntukkan bagi dokumen yang memiliki masa berlaku. Selanjutnya, surat pernyataan ditandatangani oleh direktur, sesuai landasan hukum. Terakhir, PBJ melengkapi informasi pada sistem, sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen. A.1. Informasi umum, yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian informasi umum di antaranya. Kolom kepemilikan saham asing, secara otomatis terisi oleh sistem, berdasarkan data tipe kepemilikan pada bagian susunan kepemilikan saham. Ya, apabila tipe kepemilikan adalah perorangan, dengan kolom warga negara diisikan WNA, atau tipe non-perorangan dengan kolom badan usaha atau hukum asing. Pilihan jenis usaha barang atau jasa. Pilihan kategori vendor, pabrikan atau agen atau distributor. Maka vendor harus mengisikan data. Pertama, izin usaha industri atau IUI atau TDI atau IUT pada bagian A.6 izin usaha, jika memilih pabrikan, atau STP keagenan atau distributor yang diterbitkan oleh Kemendak pada bagian A.7 izin operasional, jika memilih agen atau distributor. Penulisan nama penyedia barang atau jasa, tidak perlu diisikan tipe penyedia barang atau jasa, PT atau CV, atau koperasi, karena telah tersedia pada pilihan tipe penyedia barang atau jasa. Agar seragam, nama dituliskan dalam format huruf kapital. Pengisian alamat diisikan lengkap sesuai AHU atau NIB. Nomor dokumen legalitas alamat AHU atau NIB. Tanggal mulai berlaku AHU atau NIB diisikan tanggal mulai terbit. Apabila terdapat perubahan, maka diisikan tanggal perubahan NIB terakhir. Tanggal berakhir surat domisili. Melampirkan surat domisili, dalam hal surat domisili tidak lagi diterbitkan, maka PBJ dapat mengupload NIB. Pilihan negara, provinsi, kota agar disesuaikan dengan lampiran AHU atau NIB. Pengisian kode pos. Pengisian nomor telepon kantor, berikut kode area. Apabila tidak ada, dapat diisikan nomor HP PIC admin sesuai surat penunjukan.
Pengisian nomor fax, apabila tidak ada dapat dikosongkan. Pengisian alamat korespondensi, apabila alamat sama dengan alamat entitas, maka dapat dikosongkan. Pengisian nama kontak, jabatan, dan email, disesuaikan dengan surat penunjukan atau perubahan akun CIVD. Melampirkan surat penunjukan akun CIVD, sesuai format yang tersedia pada CIVD, yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang terdaftar pada susunan pengurus perusahaan. Pengisian alamat website, jika ada, pastikan data yang telah diinputkan, sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. A.2. Landasan hukum. Tipe entitas PT. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian landasan hukum entitas PT, di antaranya. Jenis akta, dapat dipilih pada menu pilihan yakni akta pendirian, atau akta perubahan. Pengisian nomor akta dan tanggal, disamakan dengan lampiran akta tanpa simbol. Pengisian nama notaris, dituliskan lengkap sesuai nama notaris pada lampiran akta, lengkap dengan gelar. Pengisian nomor SK Menteri Hukum dan HAM, dituliskan lengkap sesuai dokumen yang dilampirkan. PBJ dapat mengupload lampiran akta, berikut SK Menteri Hukum dan HAM, maksimal 10 MB. Pastikan data yang telah diinputkan, sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Tipe entitas CV. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian landasan hukum entitas CV, di antaranya. Sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka CV dihimbau agar mendaftarkan ke SABU, atau Sistem Administrasi Badan Usaha. PBJ dengan tipe entitas CV, dapat melampirkan dokumen pengesahan akta pendirian dan perubahannya apabila ada, dengan lampiran SABU, atau Surat Keterangan Sistem Administrasi Badan Usaha. Serta, mengisikan nomor SABU tersebut pada kolom nomor SK Menhumham. Apabila dalam hal PBJ dengan tipe CV tidak memiliki dokumen SABU, maka akta yang dilampirkan oleh CV, wajib telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibuktikan antara lain dengan cap bukti pendaftaran dari pengadilan negeri setempat. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. A.3. Susunan kepemilikan saham. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian susunan kepemilikan saham, di antaranya. Nama pemilik saham, dan jumlah saham disamakan dengan yang tercantum pada AHU online terakhir, atau akta perusahaan terakhir yang menerangkan susunan kepemilikan saham perusahaan. Jumlah persentase saham, pada isian kepemilikan saham harus berjumlah 100%, adapun apabila berjumlah pecahan, maka bisa diisikan maksimal 2 digit di belakang koma. Penulisan nama pemilik saham, disamakan persis dengan yang tercantum pada KTP yang dilampirkan, termasuk gelar pada KTP apabila ada untuk tipe kepemilikan saham perorangan, atau nomor NPWP atau taxpayer untuk tipe badan usaha. Penulisan nomor KTP atau paspor atau NPWP atau taxpayer, agar disamakan persis dengan lampiran, untuk lampiran paspor agar dipastikan yang masih berlaku. Dalam hal kepemilikan saham adalah tipe non-perorangan, maka untuk pilihan badan usaha dapat dipilih masyarakat, untuk PBJ Tbk. Atau negara Republik Indonesia, untuk pemilik saham 100% negara. Atau badan usaha atau hukum Indonesia, untuk PBJ dengan tipe entitas PT. Atau badan usaha asing, untuk perusahaan asing. Melengkapi alamat email dari pemilik saham. Melampirkan dokumen KTP atau paspor pemilik saham, untuk tipe kepemilikan saham perorangan.
Melampirkan dokumen NPWP atau taxpayer pemilik saham, untuk tipe kepemilikan saham non-perorangan. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. A.4. Susunan pengurus. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian susunan pengurus, diantaranya. Tipe pengurus PT, dapat memilih Dewan Direksi atau Dewan Komisaris. Untuk CV, dapat memilih persero pengurus slice aktif atau persero komanditer slice pasif. Dan untuk koperasi, dapat memilih pengawas slice pengurus. Isian daftar susunan pengurus perusahaan yakni direktur dan komisaris, disamakan dengan yang tercantum pada AHU online terakhir, atau akta perusahaan terakhir yang menerangkan susunan pengurus perusahaan. Penulisan nama direktur atau komisaris, disamakan persis dengan KTP yang dilampirkan termasuk gelar pada KTP. Penulisan nomor KTP atau paspor, agar disamakan persis dengan lampiran, dengan catatan untuk lampiran paspor agar dipastikan yang masih berlaku. Isikan juga jabatan sesuai akta, isian email dan kewarganegaraan. Lampiran dokumen tanda tangan, adalah contoh lembar tanda tangan sesuai KTP. Melampirkan dokumen KTP atau paspor pengurus perusahaan. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. A.5. Hubungan istimewa. Hubungan istimewa akan diinputkan oleh sistem secara otomatis. Sehingga, dalam hal ini, PBJ tidak perlu menginputkan hubungan istimewa dan mengupload surat pernyataan hubungan istimewa. Hubungan istimewa dideteksi oleh sistem berdasarkan informasi pada susunan kepemilikan saham dan susunan pengurus. Hubungan istimewa adalah hubungan antar PBJ yang terdaftar di CIVD berupa lebih dari 50% pemegang saham, dan atau salah satu pengurusnya sama. Hubungan istimewa didasarkan pada data profil PBJ yang telah disetujui. A.6. Izin usaha. Izin usaha NIB. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa, pada isian izin usaha, diantaranya. Memilih jenis izin usaha NIB perizinan berusaha, apabila yang dilampirkan adalah NIB perizinan berusaha. Melengkapi bidang usaha NIB perizinan berusaha, sesuai bidang usaha KBLI yang ada pada lampiran. Menyertakan juga dokumen sertifikat standar, untuk klasifikasi risiko menengah rendah, menengah sedang, menengah tinggi, dan dokumen izin usaha untuk risiko tinggi. Mengisikan nomor NIB, disamakan dengan lampiran NIB, dipastikan digit nomor sesuai dengan lampiran. Tanggal mulai berlaku diisikan tanggal mulai berlaku NIB, sampai dengan 31 Desember 1999. Dokumen NIB yang diperbolehkan dilampirkan adalah NIB perizinan berusaha berbasis risiko. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Untuk jenis izin usaha selain NIB perizinan berusaha dan SIUJK, pengisian jenis izin usaha disesuaikan dengan lampiran izin usaha. Pengisian bidang usaha, diisikan sesuai bidang usaha yang ada pada lampiran izin usaha.
Nomor izin usaha disamakan dengan lampiran, dipastikan digit nomor dan format penomoran sesuai dengan lampiran izin usaha. Tanggal masa berlaku diisikan tanggal mulai berlaku izin usaha. Tanggal berakhir izin usaha, apabila pada lampiran tidak mencantumkan masa berlaku maka diisikan tanggal 31 Desember 1999 dan jika pada lampiran tercantum masa berlaku, diisikan sesuai masa berlaku pada izin usaha yang dilampirkan. Untuk izin usaha versi OSS, yang dapat diterima adalah yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Bagi penyedia barang atau jasa yang memiliki jenis izin usaha lainnya seperti SIUPAL, IUI, TDUP, SIUJPTL. Pengisian pada CIVD disesuaikan dengan tata cara pengisian jenis izin usaha SIUP. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Izin usaha SIUJK yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa pada isian izin usaha SIUJK, diantaranya. Jenis izin usaha, memilih SIUJK. Pengisian bidang usaha, diisikan semua kode bidang usaha yang tercantum pada SBUJK. Nomor izin usaha diisikan berdasarkan nomor izin usaha SIUJK, dipastikan digit nomor dan format nomor SIUJK sesuai dengan lampiran. Tanggal mulai masa berlaku, diisikan tanggal mulai berlaku SIUJK. Tanggal berakhir mengacu pada tanggal berakhir SIUJK, atau apabila tidak tercantum tanggal masa berakhir SIUJK, maka mengacu ke masa berlaku dokumen SBUJK. Untuk SIUJK OSS, yang dapat diterima adalah yang telah memenuhi komitmen atau berlaku efektif. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. A.7. Izin operasional. Pengisian izin operasional tidak bersifat mandatori atau opsional. Bagi penyedia barang atau jasa dengan kategori agen atau distributor, agar mengisikan data izin operasional STP atau surat tanda pendaftaran. Yang perlu dilengkapi oleh penyedia barang atau jasa pada isian izin operasional, diantaranya. Jenis izin operasional, memilih STP atau surat tanda pendaftaran. Memilih tipe STP sesuai lampiran dokumen STP. Mengisikan jenis produk. Mengisikan nama produsen atau manufaktur. Mengisikan brand atau merek STP. Mengisikan tanggal masa berlaku. Melampirkan dokumen STP atau surat tanda pendaftaran. Dokumen STP yang dapat diterima adalah yang diterbitkan dari Kementerian Perdagangan. Pastikan data yang telah diinputkan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.